Pemirsa, perayaan Hari Raya Idul Fitri tentunya dirayakan oleh seluruh umat Muslim Indonesia dan juga seluruh dunia. Nah, untuk mengetahui bagaimana warga negara Indonesia yang tinggal di Norwegia, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Todung Mulya Lubis, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Todung. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Ya Pak, saya Adi Pak dari Nusantara TV. Sebelumnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Pak Todung. Saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin ya. Ya Pak, bagaimana untuk perayaan Idul Fitri warga negara Indonesia di Norwegia Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya, kita masih dalam situasi lockdown, jadi kita tidak melakukan sholat berjamaah seperti biasanya tahun-tahun sebelumnya. Tidak juga ada open house. Jadi masing-masing kita mengadakan perayaan Idul Fitri itu secara internal ya di keluarga masing-masing. Tentu ada juga yang sangat dekat ya masih bisa datang, tapi kan karena jumlahnya itu sangat dibatasi, tidak mungkin bisa datang dengan jumlah yang banyak. Jadi ya kita lebih private sekarang ini, lebih khusyuk ya. Dan memang kita semua mesti menjaga kesehatan kita supaya tidak terinfeksi COVID-19. Tapi ya saya tetap merasa bahwa hubungan silaturahmi, baik itu melalui media online seperti Zoom ya, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, itu telah menjalin hubungan silaturahmi kita semakin lebih dekat, lebih baik ya. Karena betul-betul kita bisa fokus dalam keadaan yang sangat tidak pasti ini. Mengenai aturan pemerintah Norwegia sendiri seperti apa Pak untuk saat ini? Ya sebetulnya kan kondisi pandemik COVID-19 di Norwegia sudah semakin bisa dikendalikan karena jumlah angka kenaikan yang terinfeksi itu semakin sedikit. Tetapi pemerintah Norwegia tidak mau mengambil risiko membuka ya, Norwegia selebar-lebarnya. Oleh sebab itu, pelonggaran atau relaksasi itu dilakukan dengan sangat bertahap. Memang SD, sekolah taman kanak-kanak, dan beberapa tempat seperti salon, ya, kemudian juga restoran sudah mulai dibuka, tapi itu juga dengan memperhatikan protokol kesehatan yang mesti diikuti dengan ketat. Jadi kita ini ya masih banyak yang bekerja dari rumah. Kedutaan Republik Indonesia di Oslo pada hari ini sudah memutuskan untuk kembali bekerja seperti biasa di kantor, ya, setelah hampir 3 bulan bekerja di rumah. Dan tentu kita tetap menjaga dan patuh pada protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Norwegia. Baik Pak Todung, dan ada berapa jumlah WNI di Norwegia Pak Todung? Dan aktivitas sebagian besar WNI sendiri apa Pak untuk di sana? Nah, kalau kita melihat jumlah ya penduduk Indonesia, warga negara Indonesia di Norwegia itu jumlahnya tidak besar, hanya 1.400 ya orang tersebar di beberapa kota. Tapi kan Norwegia sendiri tidak punya banyak penduduk Islam ya yang beragama Islam, hanya ada sekitar 170 ribuan ya warga yang beragama Islam yang banyak ya datang dari Afrika seperti Somalia, datang dari Ethiopia, datang dari Pakistan, ya, Iran, Turki, ya. Nah mereka itulah warga Islam yang ada di Norwegia ini. Nah tentu kita ada hubungan silaturahmi karena di sini ada 2 masjid, ya. Ada juga perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya pengajian bersama. Nah ada saling komunikasi dan ya masyarakat Indonesia juga selain kelompok pengajian sendiri juga bisa bergabung dengan mereka, bisa datang ke masjid mereka ya. Nah, jadi ya kita kenal tapi kita tidak terlalu kenal juga ya secara pribadi. Jadi hubungan silaturahmi itu ada ya karena kita sama-sama menjalankan ibadah kita, apakah itu puasa, apakah itu sholat dan sebagainya. Baik Pak Todung, selain silaturahmi dan tentunya dari warga negara Indonesia yang ada di sana tentunya terjalin, tapi untuk waktu berpuasa sendiri untuk di Norwegia berapa Pak? Berapa jam untuk perharinya Pak? Waduh, kita ini kan berada di dekat kutub utara, ya. Jadi di sini kalau Anda tinggal di sini, matahari itu terbenam
jam 10 lebih malam. Ya. Itu, tapi kalau kita melihat jam 11 itu masih terang. Ya. Nah, kemudian matahari itu terbit jam 4 pagi. Jadi Anda bisa bayangkan betapa panjangnya waktu puasa. Kita puasa itu sekitar 18 jam di sini. Ya. Baik, Sekitar Pak. 18 jam. Jadi itu Tidak seperti di sepertinya 12. cukup panjang ya Pak dan cukup lama tentunya. Semoga ya tetap semangat ya Pak ya. Sepertinya dalam menjalani Ya, ya. ibadah puasa. Ya, kalau bagaimana untuk suasana Ramadan di tengah pandemi khususnya bagi staf Kadubas Pak untuk di sana Pak? Ya, waktu bulan Ramadan kemarin kan kita masih work from home ya, masih bekerja dari rumah ya. Jadi ada yang piket tentunya karena ada beberapa pelayanan publik yang tidak bisa ditunda ya, seperti pemberian izin tinggal ya, visa dan sebagainya ya. Nah, atau pergantian paspor kita mesti layani. Jadi ada beberapa yang piket. Selebihnya bekerja dari rumah, kita sudah ada jadwal, kita sudah ada mekanisme pengawasan ya bagi mereka yang bekerja di rumah. Jadi semuanya online, tidak ada masalah ya. Baik Pak, ada pesan dan himbauan untuk masyarakat mungkin yang ada di Indonesia atau keluarga besar yang ada di Indonesia Pak? Atau mungkin pesan dan himbauan juga untuk masyarakat atau WNI yang ada di Norwegia, di sana Pak, di Norwegia? Menekankan satu hal saja. Oke, kita sudah masuk pada hari kemenangan ya. Kita selesai menjalankan ibadah puasa, tapi kan kita dihadapkan pada tantangan pandemik COVID-19 yang memang belum selesai, apalagi di Indonesia. Jadi saya ajak kita semua menahan diri, ya, meningkatkan disiplin dan berdoa semoga pandemik COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Semoga kita juga bisa kembali normal hidupnya, membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak atas yang disampaikan dan tentunya harapan dan doa kita bersama semoga kembali pulih dan tentunya keluarga besar yang ada di Norwegia kembali sehat dan bisa kembali dan berkumpul juga dengan keluarga yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak atas segala kesempatannya, sehat-sehat dan salam untuk keluarga besar warga negara Indonesia yang ada di Norwegia. Selamat malam waktu Indonesia Barat Pak.